Wal mu'minuna yarawna Allah Ta'ala bi absarihim. Jadi orang beriman melihat Allah dengan mata-mata mereka. Bi absarihim raddan ala man yakul. Jadi betul-betul dengan mata mereka. Dan ini bantahan kepada orang mengatakan innahum yanzuruna ila qulubihim. Loh. Mereka mukmin itu melihat dengan hati-hati mereka. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به والتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan sebab nikmatnya menjadi sempurna amalan-amalan saleh. Pada malam hari ini Allah Tabaraka Ta'ala ringankan langkah kita, mudahkan perjalanan kita, dan juga memantapkan daripada niat-niat kita untuk senantiasa hadir di majelis ilmu, di halaqah ilm, di majelis zikir, majelis tafaqquh fid din. Inilah majelis ilmu, majelis qala Allah qala Rasul bi fahmi salafil ummah. Dan insyaallah taala semoga pada kesempatan berikutnya Allah Tabaraka Ta'ala pun berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa kita mencintai ilmu dan kita senantiasa menghadiri majelis ilmu. Sebagaimana di antara motivasi targhiban min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat dorongan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita akan senantiasa menempuh jalan-jalan ilmu. Fi haditsin rawahu Muslim min Abi Hurairah atau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, berarti dia berjalan, mungkin saja dia naik kendaraan, ya. Man salaka tariqan, barang siapa menempuh perjalanan, kemudian yaltamisu fihi ilman, yaltamisu yang artinya bahwa dia mencari, menuntut, talaba yatlubu, ya, dia menuntut apa? Fihi ilman, ketika dia menempuh perjalanan dia mencari ilmu. Ilmu qala Allah qala Rasul, maka dengan sebab itu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan sebab itu Allah akan lancarkan, Allah akan mudahkan, Allah akan berikan semakin terang jalan dia menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini bahwa demikian pula hadis dari riwayat Imam Abu Dawud, bahwa ketika kalian menjumpai taman-taman surga maka singgahilah. Itu maksudnya adalah majelis-majelis ilmu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Naam. Faslun ra'yatil mu'minin di rabbihim yaumal qiyamah. Fasal tentang apa? Nanti di hari kiamat kaum mukminin dia akan bisa melihat kepada Rabb-nya. Perhatikan yang diberikan fasal oleh al-muallif al-Imam Ibnu Qudamah adalah tentang apa? Melihatnya mukminin kepada Rabb mereka mukminin nanti di hari kiamat. Ingat stressingnya pada hari kiamat, berarti hari ketika ditegakkannya kehidupan kembali, berarti setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya. Karena salah satu awal kita mengimani tentang yaumul qiyamah, maka keimanan tentang apa? Manusia semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian, dan nantinya setelah itu pula mereka dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala, ya, di mana yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum, ya, di hari itu manusia akan apa? Dibangkitkan kembali dari kubur mereka masing-masing yang tentunya bermacam-macam wajahnya. Liyurau a'malahum, untuk apa? Diperlihatkan oleh Allah tentang amal-amal mereka selama di dunia. Jadi wajah-wajah kita tidak sebagaimana keadaan kita di dunia, ya. Maka di sini nanti disebutkan bagaimana indahnya, bagusnya wajah-wajah kaum mukminin, karena memang mereka istiqamah di atas kalimatul la ilaha illallah, karena memang mereka ahlut ta'ah, dan mereka adalah orang yang taat, dan mereka adalah orang-orang yang muttaqin. Lihat pasal bahwa melihatnya mukminin atau kaum mukminin akan melihat Rabb mereka nanti di yaumul qiyamah. Adapun di dunia Allah nggak bisa dilihat. Allah nggak bisa dilihat. Zat Allah nggak bisa dilihat. Ya, kita hanya bisa melihat tentang tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat syar'iyyah, hanya itu yang bisa dilihat. Atau ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat yang ada dalam Quran. Dan ayat artinya tanda, ayat adalah tanda artinya kebesaran Allah tabaraka wa taala. Langsung pada poin ke-39, wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirati bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimunah. Wal mu'minun, orang-orang yang beriman ini. Jadi ada persyaratan mutlak orang-orang beriman. Ya, tentunya bukan ahlus syirik. Ya, mereka juga taat. Yarawna rabbahum bil akhirah. Orang yang beriman, mereka melihat Rabb mereka nanti di akhirat. Disebut akhirat
memang hari atau disebut pula yaumul akhir. Ya. Hari yang paling akhir. Sudah tidak ada hari setelah itu. Kalau hari ini kita kenal malam Senin. Malam Ahad, maafwan. Ingatnya malam Senin. Ingatnya masih dari Karangasem nih. Baik, ya. Jadi malam Ahad. Besok Ahad. Insyaallah masih kita kenal hari Senin lagi. Kan begitu. Sampai berikutnya kembali Ahad. Nanti kalau sudah di akhir sudah tidak ada lagi. Antum tidak kenal lagi Ahad, Isnin, Thulatha, Arbi'a, Khamis, Jum'ah, Sabat, sudah tidak tahu lagi. Ya? Nah. Jadi mereka mukminin melihat Rabbnya di mana? Di akhirat. Bi absarihim, dengan mata-mata mereka, dengan pandangan mereka. Sekarang kita punya dua mata, kita bisa melihat. Oh, ada mukayyib, wa hada, ya. Misalkan ini mukayyib, kemudian apa namanya? Berwaha. Kita ngelihat. Artinya ini kipas angin. Oh, itu namanya apa namanya? AC. Ngelihat. Oh, citarun, ya. Kemudian apa? Rijal, ya. Kita ngelihat semua. Dengan mata kita kan langsung. Ya, jadi langsung dengan mata terbelalak. Wa yazurunahu, dan mereka kaum mukminin mengunjungi Allah. Mengunjungi Allah. Wa yukallimuhum. Ya. Jadi begitu. Dan kemudian mereka pula berbicara dengan Allah. Wa yukallimuna. Artinya Allah pun ngajak bicara kepada mereka. Wa yukallimuhum, Allah ngajak bicara kepada mereka yang beriman yang apa tadi? Mengunjungi Allah. Wa yukallimuna, dan mereka pun akan bicara kepada siapa? Kepada Allah. Ingat, mereka mukminin mengunjungi Allah. Kemudian apa? Mereka mukminin, Allah ngajak bicara mereka, karena yang mengunjungi Allah ajak mereka tanpa penterjemah. Dan kemudian apa? Mereka mukminin pun ya diajak mereka bicara dengan Allah. Sebagaimana firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah Al-Qiyamah ada ayat 22 dan ayat 23. Wujuhun, wajah-wajah mereka kaum mukminin yauma idzin, ketika di hari itu, nadhirah, berseri-seri, ya, lakinya ganteng, perempuannya cantik, berseri-seri, wajah mereka indah. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka kaum mukminin, laki wanita, nadhirah, melihat. Dia bisa melihat Allah. Ya, nanti akan disebutkan berikutnya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Al-Mutaffifin ayat 15. Kalla, sekali-kali tidak, innahum, sesungguhnya mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir. An rabbihim, dari Rabb mereka, yauma idzin, ketika itu, lamahjubun, sungguh terhalangi, terhijab, tidak bisa ngelihat mereka. Nanti akan disebutkan. Kemudian poin berikutnya, falamma hajaba ulaik fi hali sukhti, maka tatkala mereka orang-orang kafir terhijab, terdindingi, tertutup dari melihat Allah, karena memang fi hali sukht, mereka dalam posisi keadaan dimurkai Allah tabaraka wa ta'ala. Dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi halir ridha wa illa lam yakun bainahuma farqun. Dalla, maka telah menjelaskan, telah menunjukkan bahwa atas sesungguhnya mukmin, mereka melihat Rabb mereka ketika nanti di yaumul qiyamah. Karena apa? Dalam keadaan fi halir ridha, mereka dalam keadaan Allah ini ridha. Allah ridha dengan mereka, Allah ridha dengan kaum mukminin. Dan ayatnya jelaskan,
Ya, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an ila akhir ayat. Ya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah di muka bumi ini. Mereka mendapatkan balasan di sisi Rabb mereka, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa? Radhiyallahu anhum, karena Allah ridho dari apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka perbuat, keyakinan mereka. Waradu anhu, dan mereka mendapatkan apa? Ridho dari Allah Tabaraka Taala. Jelas? Nih, jadi sehingga menjelaskan kaum mukminin bisa melihat Rabb mereka karena apa? Fi halir ridho. Wa illa, jika tidak demikian, lam yakun bainahuma farqun, maka enggak ada beda, enggak ada perbedaan antara kemudian dari orang kafir dengan mukmin. Sehingga kalau mukminin maka di atas keadaan ridha Allah Tabaraka Taala, ada orang-orang kafir di atas kemurkaan Allah, sehingga mereka apa? La mahjubun, terhalangi dari melihat Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Hadithun sahih muttafaqun alaih. Nabi bersabda, sesungguhnya kalian, siapa ini? Innakum, orang kedua diajak bicara, berarti ada di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tarawna rabbakum, nanti kalian ya akan melihat Rabb kalian kama tarawna hadzal qamar. Nabi ngomong langsung pada sahabat, ya, kalian nanti di yaumul qiyamah, kalau kalian sudah menjadi ahlul jannah fi halir ridha, kalian akan melihat Rabb kalian Allahu jalla jalaluh, sebagaimana engkau yang sekarang lihat bulan purnama. Ya, la tudammuna fi ru'yati, kalian tidak perlu berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama, bukan demikian? Dan kalian pun ketika melihat Allah tidak perlu berdesak-desakan, masing-masing bahagia bisa melihat Allah, wajah Allah Tabaraka Taala, bisa melihat Allah. Wa hadza tashbihun ya lirru'yati birru'yati la li mar'i bil mar'i, fa inna Allah Ta'ala syabihun lahu wala nazirun. Ini bentuk penyerupaan Nabi ya, lirru'ya birru'ya, ya, apanya? Untuk melihat, artinya melihat dan melihat, saling melihat, bukan orang dengan orang, bukan seperti itu ya. Jadi kalau orang dengan orang itu sifatnya seperti kita berbareng ya, bersama-sama, tapi melihat, saling melihat ya. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah Tabaraka Taala syabihun lahu wala nazir, karena Allah tidak ada syabih, penyerupaan, dan tidak ada tandingan ya. Asyarah ru'yatullah fil akhirah, melihat Allah di akhirat ya. Wa ru'yatullah atau ru'yatullah fid dunya mustahilah, karena melihat Allah di dunia sesuatu yang mustahil, la yumkin abada. Liqauli ta'ala li Musa faqad talaba ru'yatullah, sebagaimana firman Allah kepada Musa alaihi salam, sungguh dia telah meminta untuk bisa melihat Allah. Kan kisah Musa kan seperti itu, dia minta supaya dia bisa melihat Allah. Karena apa? Permintaan pula kaumnya Yahudi, kan begitu dalam ayat ya. Dia mengatakan apa? Lan nu'minu ya
kami tidak akan beriman hatta narallah jahrah, sampai aku bisa melihat Allah langsung. Itu permintaan mereka. Akhirnya Musa juga begitu. Maka Allah katakan, lan tarani, engkau tidak akan mungkin bisa melihat aku. Dan itu panjang tentunya dalam surat Al-A'raf ayat 143. Ya, Al-A'raf ayat 143. Baik. Ayatnya berbunyi, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Subhanallah. Qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Panjang. Tatkala Musa sudah datang, ketika dipanggil oleh Allah limiqatina, pada tempat yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Kan memang begitu kan kisahnya. Musa dipanggil ketika terima wahyu, kan? Di tempat yang Allah siapkan. Wa kallamahu rabbuh. Wa kallamahu rabbuh. Ingat, rabbuhu Allah yang bicara kepada Musa. Bukan Musa yang bicara sama Allah. Ya. Tayyib, wa kallamahu, maka dia berbicara. Rabbuhu, Rabbnya. Qala rabbi. Qala rabbi arini anzur ilaik. Dan kemudian dia berkata, Rabbi, wahai Allah, arini, perlihatkanlah engkau kepadaku. Anzur ilaik. Ya, anzur ilaik. Aku ingin bisa melihat kepadamu. Jadi ketika Allah mengajak bicara kepada Musa, sudah diajak bicara padahal itu langsung. Maka disebut dengan Musa Rasul kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi setelah diajak bicara langsung sudah. Ya, dia terus minta lagi, pengen melihat Allah. Qala lan tarani. Engkau tidak mungkin bisa melihat aku. Akan tetapi coba lihat ilal jabal, kepada gunung. Ya. Fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Maka jika engkau sudah menetap di tempat yang memang ditentukan kau melihat gunung tadi, maka engkau akan melihat aku. Jadi Allah katakan begitu, tapi enggak bisa melihat Allah, hanya dilihat gunung. Falamma tajalla rabbuh lil jabal, maka tatkala Allah pun ya menjelma kepada gunung, fa in kemudian apa? Falamma tajalla rabbuh lil jabal, nah, ketika Allah pun menjelma kepada gunung tadi, ja'alahu dakka. Allah pun jadikan Musa dakka, goncang, goyang, bergemetar begitu. Wa kharra Musa sa'iqa. Maka Musa pun tersungkur dan kemudian sambil dia berteriak, jatuh, terampas begitu. Falamma afaqa, akhirnya pingsan. Falamma afaqa, maka tatkala kemudian dia pun siuman, bangun dari itu tadi, baru dia sadar. Qala subhanak, dia mengatakan, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu ya Allah, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah yang pertama beriman. Ini jelas Musa enggak bisa, padahal jelas-jelas Nabi yang diajak bicara langsung sama Allah. Dan Rasulullah SAW ketika peristiwa Mi'raj, bisa tidak melihat wajah Allah? Bisa tidak melihat Allah? La, hanya berupa cahaya. Hadis-hadis yang ditakhrir oleh Syekh Al-Albani. Bisa diperhatikan? Jadi seperti itu. Naam. Wa ru'yatullah fil akhirah thabitatun bil kitabi wa sunnah wa ijma' as-salaf. Wa ijma' as-salaf. Melihat Allah nanti di akhirat bagi mereka orang beriman, thabitatun, sesuatu yang thabit, sesuatu yang telah ditetapkan, ya, dikuatkan, dikokohkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah wa ijma' as-salaf, kesepakatan mereka para ulama salaf.
Sebagaimana ayat yang kita baca Al-Qiyamah tadi. Ya. Adapun kemudian ayat dalam surat Al-Mutaffifin 15, maka sih mereka falamma hajabal fujjar. Di sini dikatakan mereka orang yang fujjar, orang-orang yang fajir, orang yang durhaka, zalim. Ya, hajabal fujjar an ru'yatih. Dia terdinding, dia terhijab, dia terhalangi dari melihat Allah. Dalla ala annal abrara yarawnahu. Maka menjelaskan atas sesungguhnya orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang baik. Maka kita pun berdoa kepada wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan aku bersama orang-orang yang baik. Makanya kita kumpul dengan orang yang baik. Ya, mereka bisa melihat Allah. Wa illa lam yakun bainahuma farqun. Jika tidak demikian, maka tidak beda antara kedua, antara fujar dan orang-orang yang abrar. Waqalan Nabi, adapun sabda Nabi, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalau melihat bulan, tidaklah berdesak-desakan di dalam melihatnya. Wa hadza tashbih li ru'ya bir ru'ya, la lil mar'i bil mar'i. Li'anna laysa kamitslihi syai'un wa huwa al-syabi'un lahu wa la nadhir. Ya, jadi penyerupaan melihat dengan melihat tadi. Ya, bukan orang dengan orang. Wa ajma as-salaf, dan sepakat para salaf ala ru'yatil mu'minin lillahi ta'ala tunal kuffar bitalil ayat tsaniyah. Maka sepakat para salaf atas melihatnya mukminin kepada Rabbnya nanti di yaumul qiyamah, bukan orang kafir, dengan dalil ayat yang kedua tadi disebutkan. Ya, wujuhi yauma idzin nadirah, seperti tadi disebutkan. Ya. Kemudian disebutkan kata beliau, yarawna Allah Ta'ala fi urusatil qiyamah wa ba'da dukhulil jannah kama yasha Allah Ta'ala wa ya ru'ya hakikiyatun taliqu billah. Ya, melihatnya Allah ini nanti ketika apa? Fi urusatil qiyamah. Artinya ketika perjalanan proses di hari kiamat. Panjang kan? Panjang tentu penjelasan insyaallah Ta'ala pada bab berikutnya. Ada. Maka disebut mahsyar, orang berkumpul, putus syafaat, panjang sampai sirat dan yang lain, nanti ada prosesnya. Jadi itu, dimulai itu ba'da dukhulil jannah, setelah dia dimasukkan surga. Kama yasha Allah Ta'ala, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini adalah melihat secara benar-benar melihat sesuai dengan keagungan Allah. Fafassaraha ahlu ta'til bi anna al-murad biha ru'yah thawabullah, ru'yat thawabillah. Ahlu ta'til yang memang menolak masuk mukmin bisa melihat Allah, mereka tafsirkan, mereka takwil yang dimasukkan di sini ru'yah itu pahala Allah katanya, bukan melihat di pahala Allah. Au anna al-murad biha, kata dia, kalau tidak pahala, yang dimaksudkan apa? Ru'yat, yakni ru'yatul ilm wal yakin. Dia melihat karena ilmu dan karena keyakinan. Tuh, tafsirnya jauh sekali. Wa nuraddu alaihim bi i'tibari ta'wil awwal bima sabaq fil qaidah ar-rabi'ah. Ya, kita bantah atas mereka dengan menggambarkan takwil-takwil mereka yang awal dengan apa yang telah dahulu dalam kaidah yang keempat yang lalu. Biasa memang mereka mentakwil seperti itu. Ya enggak? Nah, wa bi i'tibari ta'wil ats-tsani bidzalik, demikian pula dengan penggambaran takwil yang kedua seperti itu. Bi wajhin rabi, dengan sisi yang keempat, annal ilma wal yakin, sesungguhnya ilmu dan yakin hasilun lil abrar fid dunya. Ya, kalau orang-orang yang ahlul abrar, ya dia dapat di dunia ini ilmu Quran wa sunnah, ya keyakinan tauhid mereka. Wa sayahsulul lil fujjar fil akhirah. Maka baru kalau nanti orang-orang yang fajir baru yakin dan ilmu dia baru percaya nanti setelah disiksa di akhirat. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Setelah berkata orang-orang kafir setelah dimasukkan dalam neraka, dia katakan apa? Ya laitani kuntu turaba. Kalau begini aku tahu disiksa kayak begini, alangkah baiknya aku jadi debu. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin jadi debu, kan tidak, sudah hilang. Nah, itu apa? Bentuk harapan yang tidak ada hasil. Ya,
wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baik. Kemudian disebutkan ayat tentang ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhiratul ula biddat minan nadhirah wa hiya bahjah. Nah, tetap makna nadhirah artinya jamilah, indah. Wajah-wajah mukminin nanti yaumul qiyamah. Jangan khawatir, bahkan mustanirah bahjah, bercahaya indah. Bekas-bekas air wudu, ya keimanan antum, ini semua cemerlang kelihatan. Ya, wa amma nadhiratu tsaniyah fa yabidha al-mashala, ya ukhtut ta minan nazar wa qad uddi bi ila wa idza uddi an-nazar bi ila fa ma'nahu al-mu'ayanah bil absar. Saya tidak panjangin. Jadi kalau adapun yang kedua dengan pakai za bidza tambah dekat atau saudaranya ta bin nazar, maka ketika disandarkan kepada ila wa idza udiya nazar bi ila, maknanya apa? Betul-betul dia apa? Mu'ayanati bil absar. Jadi betul-betul dia langsung melihat dengan apa? Ayanan, mata langsung telanjang. Ya. Nah, ila rabbiya nazirah. Tanzurhu yaumal qiyamah ayanan. Ayanan, langsung. Itulah wajah mukminin nazarah al-hasanah. Yang bagus wajahnya. Tanzuru ila wajhi rabbiha, dia bisa melihat wajah Rabbnya. Fayaziduha dzalik, dan tambah yang demikian itu bahjah wa jamalan wa nuran, ya, wa farhan wa surura. Masyaallah, indah, ya, bahjah indah, kemudian cantik, bercahaya, bahagia, gembira, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Taib, saya tidak terlalu panjang bahasnya karena memang beliau juga menyebutkan demikian. Ini tentang kisah cahaya yang disebutkan antara nanti cahaya yang Allah berikan kepada orang mukmin dan orang-orang munafik. Ya, ini disebutkan dalam surat Al-Hadid. Tapi saya nggak memperpanjang tentang pembahasan itu. Karena kalau disebutkan di sini wa idza utiya bi nafsi, kalau diri di artinya disandarkan kepada diri pribadi, ya. Di sini dimaksud apa? Famaknu al-intizar, menunggu. Jadi artinya orang munafik ini nanti tidak punya cahaya ketika dia berjalan, ya, di tengah-tengah dahsyatnya huru-hara kiamat, maka dia dalam keadaan kegelapan. Ada memang cahaya sebentar tapi gelap, sehingga dia itu teriak-teriak minta bantuan kepada kaum mukminin. Maka ayat itu disebutkan di sini di dalam surah Al-Hadid ayat 13-14. Ya. Nah. Wal mu'minuna yarawna Allah Ta'ala bi absarihim. Jadi orang beriman melihat Allah dengan mata-mata mereka. Bi absarihim raddan ala man yakul. Jadi betul-betul dengan mata mereka. Dan ini bantahan kepada orang mengatakan innahum yanzuruna ila qulubihim. Loh. Mereka mukmin itu melihat dengan hati-hati mereka. Mereka melihat dengan nikmat-nikmat Allah. Ya, ini diartikan begitu. Ya, yang turun ila jannati wa ila ni'mati katanya. Dia ini orang mukmin itu melihat Allah itu artinya apa? Dia melihat jannah surga Allah, melihat nikmat Allah, begitu katanya. Yang turun ila Allah yakni ila jannati. Dan ini adalah tahrif lil kalamillah, bal yang turuna ilallah bi absarihim. Ya, dia mentahrif kepada kalam Allah. Bahkan dia melihat Allah dengan mata mereka. Ru'yah haqiqah laisa bainahum wa bainahu hijab. Nah, tidak ada pembatas, langsung. Ikraman lahum, bentuk Allah memuliakan mereka mukminin. Haitsu ya abiduhu fid dunya, karena memang mereka mengibadahi Allah, mentauhidkan Allah ketika di dunia. Wa hum lam yarahu, padahal di dunia kan dia nggak bisa melihat Allah, tapi mereka beribadah kepada Allah dan itu balasan Allah kepada mereka. Wa inna ma'abiduhu imanan bihi subhanahu wa ta'ala, mereka beribadah salat kepada Allah, sujud, rukuk sampai begitu, karena memang dia meyakini tentang
keberadaan kebenaran Allah tabaraka wa taala, wastidlalan bi ayati al-kauniyah wal qur'aniyah, karena memang mereka mengambil dalil dengan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, demikian pula Quran. Maka abituhu bil iman, ya, wa tasdiq, gitu kan. Kita nih yakin kepada Allah, kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita bisa melihat bagaimana ayat Al-Quran menyebutkan, bagaimana ayat-ayat kauniyah, ya, ketika Allah menyatakan bagaimana ketika Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan bumi ini apa? Sebagai firash, hamparan kita untuk hidup, diberikan fasilitas semuanya, ya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala pun menciptakan langit sebagai atap, kemudian menurunkan hujan dari langit untuk apa? Rizki. Semua ini kebesaran Allah. Terus siapa yang itu kalau tidak maha besar? Itulah Jalla Jalaluh, ya. Nah, jadi mereka adalah ilahin nas, ya, malikin nas, rabbun nas, ya. Itu Allahu Jalla Jalaluh. Nah, yaumul qiyamah yujazihim ala dzalik. Maka nanti di yaumul qiyamah Allah balasi mereka ala dzalik, atas itu, bi ayatajalla lakum fayarawnahu ayanan, sehingga Allah menjelma kepada mereka dan mereka pula melihat secara langsung. Falladzina abiduhu fid dunya lam yarahu bal i'tamidu fi dzalik ala al-iman wa tasdiq bi khabarillahi wa khabari rasulih wa nadharu fi ayati akramahumullah yaumal qiyamah anna tajalla lahum. Jadi mereka beribadah di dunia ini, ya, baik, mereka hanya bersandarkan atas iman dan membenarkan khabar-khabar dari Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya. Mereka melihat ayat-ayat Allah, maka Allah muliakan yaumul qiyamah dengan Allah pun menjelma kepada mereka. Adapun orang-orang kafir, maka yujibukum an ru'yati yaumul qiyamah, Allah pun halangi seperti ayat tersebut. Kenapa? Karena memang di dunia mereka tidak beriman kepada satu-satunya yang hak adalah Allah. Karena memang mereka tidak beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena memang mereka tidak beriman, ya bisa dia hanya rububiyah Allah saja. Allah menciptakan demikian. Maka Allah pun halangi mereka, fahajabahumullahu yaumal qiyamah uqubatan lahum, sebagai apa? Sanksi buat mereka karena di dunia apa? Tidak beriman. Wa dalla dzalik ala anal mu'minina yarawnahu subhanahu wa ta'ala, maka menjelaskan itu atas sesungguhnya mukminin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil berikutnya, perhatikan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Surat Yunus ayat 26. Ya, surat Yunus ayat berapa tadi? Ayat 26. Lilladzina, surat Yunus, kita buka dulu. Ayat berapa tadi? 26. Naam. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اللهم إنا نسألك من أهل الجنة اللهم إنا نسألك من أهل الجنة. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk menjadi orang-orang yang ahlul jannah. Baik. Bagi orang-orang ahsanu, ya, disebutkan di sini ahsanu, orang-orang yang dia bil qiyamati bima aujabahu Allah alaihim minal a'mal wal kaffi amma nahahum anhu minal ma'asi. Ingat? Dan orang-orang yang ahsanu, orang yang berbuat baik, maksudnya apa? Yang mereka menjalankan dengan semua apa yang Allah wajibkan atas mereka. Dari amal-amal perbuatan yang Allah wajibkan, dia laksanakan. Walakaf, dan mereka menahan diri dari apa yang Allah larang, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Itu maknanya apa? Lilladzina ahsanu. Berarti siapa mereka? Orang yang beriman dan beramal saleh. Maka lilladzina ahsanu, orang-orang yang ahsanu,
Maka al-husna. Jadi kalau saya sama antum menjalankan apa dan menegakkan apa yang menjadi perintah Allah sebagaimana ditunjukkan dengan adillah, antum menjauhi apa yang dilarang oleh Allah sebagaimana ditunjukkan dengan adillah, karena ikhlas mengharap pahala dari Allah, mengharap surganya, kita pula menjauhi larangannya karena takut dengan iqab dan azab Allah, maka Allah balasi al-husna. Apa itu al-husna? Al-mathubah al-husna. Maka pahala bagi orang yang husna, maksudnya apa? Dia mendapatkan al-jannah. Jelas? Surat apa tadi? Yunus. Nah, terus kemudian disebutkan waziyadah. Nih, ziyadah itu tambahan, bonus. Sudah masuk surga, dapat bonus, paham kan? Jadi melihatnya kaum mukminin kepada Allah Jalla Jalaluhu di yaumul qiyamah, berarti siapa mereka? Ahlul jannah. Kalau bukan ahlul jannah nggak bisa. Kenapa? Bonusnya ahlul jannah, maka dia mendapatkan apa tadi? Waziyadah. Apa maknanya? Hiya an-nadhru ila wajhillahil karim. Kama thabata tafsiruha bidzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim وغيره وكما فسرها بهذا سلف هذه الأمة وعلى ذلك يكون الشاهد من الآية الكريمة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. Ingat, Allah tambahkan ziyadah, bisa melihat wajah Allah yang maha mulia sebagaimana ditetapkan dalam tafsir dari hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, dan juga ditafsirkan oleh para salaful ummah. Dan ini bukti dari ayat yang mulia menetapkan mukmin bisa melihat Rabb mereka nanti di yaumul qiyamah. Ingat doa Rasulullah SAW ketika salat itu, doa kunut witir, Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika ladzatan nazar bi wajhikal karim wa syauq liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmatmu agar aku bisa melihat lezatnya melihat wajahmu dan rinduku ingin bertemu dengan engkau. Nah, Rasul aja begitu. Kenapa? Karena itu bonus bagi mereka ahlul jannah. Baik. Kemudian wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan dalam keadaan mereka tidak ditutup wajah-wajah mereka mungkin debu yang hitam, tidak ada sedikit pun. Wala dhillah, juga pula tidak adanya apa? Naam, kehinaan buat mereka. Inilah disebutkan wa hiya al-jannah wa ziyadah wa hiya nazar ila wajhillah. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian mereka adalah ashabul jannah, penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka dalam surga kekal selama-lamanya. Sehingga surga ini kekal, neraka itu juga kekal bagi siapa yang Allah kehendaki. Tidak akan habis walaupun itu makhluk. Nah, dan Allah pun berfirman di situ, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka siapa? Ahlul jannah, mukminin. Apa-apa yang mereka inginkan di dalam surga. Kita ini ketika di surga nantinya, nah, ma tashtahi anfusuhum, sehingga dia mendapatkan apa yang memang dia inginkan oleh diri dia. Wa talazzat a'yunuhum, jadi antum ingin apa, macam-macam yang terbetik, antum ingin apa, antum dapatkan di surga. Kalau di dunia kan belum dapat tuh. Dan kalian merasa nikmat lezat dengan pandangan mata kalian. Min fununin na'im wa anwa'il khair, dengan macam-macamnya kenikmatan Allah dan macam-macamnya kebaikan di surga. Oh, Masya Allah, apa saja yang enggak ada di dunia, yang pernah terbetik
maka apa yang antum inginkan sudah datang, disiapkan. Di sana ada bidadari, huril ain, huril ain, pelayan, pelayan bagi mereka ahlul jannah. Dia disiapkan oleh Allah jadi pelayan. Adapun kemudian istri-istri kita, mereka menjadi ratunya bidadari. Kalau memang mereka bisa kita antarkan menjadi ahlul jannah, mulia mana antara istri kita dengan huril ain? Mulia istri kita. Karena huril ain yang cantiknya, Masya Allah, dari ujung kaki sampai ujung rambut, dan bahkan bisa dilihat betisnya mereka. Ini tidak ada apa-apanya, tidak ada engesan, iya benar, tidak buang air kentut, tidak sebagaimana kita, tidak ada haid, tidak ada. Itu pun lebih mulia daripada istri kita menjadi ketika dia menjadi ahlul jannah. Masya Allah, antarkan keluarga kita sudah menjadi ahlul jannah, sehingga kita masih bisa bertemu nanti di surga bersama istri dan keluarga kita. Kemudian waladaina mazid, dan sisi kami, kata Allah, mazid. Sudah demikian dalam surga, nikmatnya demikian, maka mereka zadatun ala dzalik wa huwa an-nadhru ila wajhillahil karim, maka dia dapat tambahan melihat wajah Allah yang maha mulia. Ini Masya Allah, tanpa ragu, itu kenikmatan yang luar biasa. Hadhihi adillatul Qur'an ala ru'yatillah subhanahu wa ta'ala wa sunnah fiha hadits katsirah mutawatirah. Hadis-hadis menyebutkan mukminin bisa melihat wajah Allah nanti, maka hadisnya kedudukannya mutawatir. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam Hayatil Arwah ila bilatil afrah. Dalam kitab beliau itu ru'yah tsabidah fil Quran mutawatirah fi sunnah. Dan ini ditetapkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa mukmin melihat Rabb mereka nanti yaumul qiyamah. Bahkan di dalam dua tempat. Pertama fi urusatil qiyamah fil mahsyar. Ketika sudah di mahsyar dia bisa melihat. Afil jannah, idza dakhalul jannah yarawnahu ru'yah la na'umi wa ikram. Jadi ketika sudah masuk surga, dia kemudian bisa melihat Allah, bentuk kenikmatan dan kemuliaan. Sampai situ dulu. Kita sudah dipanggil-panggil adzan. Ingat ya, satu pertanyaan. Apa hukumnya menghadiri upacara orang kafir, ngaben? Karena istri saya seorang mu'allaf. Tak boleh kalau pas ngaben. Bentuk antum istiqrar, menetapkan. Caranya apa? Bukan termasuk karena mungkin saja ibu, mungkin bapak. Antum datang sebelum acara atau setelah acara. Karena tidak mungkin. Jelas ayatnya, ya kan? La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Ulang-ulang. Lakum dinukum waliyadin. Kalaupun kita ingin sambung, tapi tidak dalam acara-acara yang memang itu ditegakkan, disakralkannya, atau acara ibadah mereka. Bisa datang sebelum atau setelah. Bisa, tetap nyambung. Bukan kita putus-putus saja. Justru dengan akhlak kita tunjukkan seorang muslim lebih baik, maka seperti itu. Tapi bukan artinya kita pas posisi acara-acara ritualnya. Paham ya? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.